Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam 5 menit meresap merenungkan sabda. Nah, beberapa hari yang lalu saya mengajar anak-anak remaja yang hendak dibaptis. Dan pelajaran baptisan itu saya memberi mereka secari kertas dan menyuruh mereka menulis sebuah pertanyaan, yakni deskripsikan apa itu Kristen menurut pemahaman Anda. Saya memberi waktu mereka 5 menit untuk menjelaskan, menuliskan apa yang mereka pahami tentang Kristen atau kekristenan. Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memahami arti Kristen atau iman Kristen? Atau kita hanya memahami dalam aspek lahiriahnya untuk kita menunjukkan KTP kita tertulis agama Kristen? Kita menunjukkan aksesoris yang kita kenakan, ada kalung salib, ada anting-anting salib, mungkin di rumah kita tunjukkan ada tanda salib, di mobil kita tunjukkan ada stiker-stiker ayat-ayat Alkitab, atau kita hanya menunjukkan aspek ritualitas dalam permukaan, yakni kita datang ke gereja, sudah menunjukkan kita Kristen. Nah, tentu orang tidak menyangkal kalau kita ke gereja, KTP kita tertulis agama Kristen, bahwa kita memang adalah seorang Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengerti apa arti Kristen? Karena jangan sampai kita hanya mengaku diri sebagai seorang Kristen, kita tidak paham itu, apa arti Kristen. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, di sana tertulis bahwa di Antioquia, Syria, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristianos artinya pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikut Kristus. Demikian juga Petrus dalam suratnya menulis orang-orang percaya itu disebut Kristen, orang yang percaya Yesus, orang yang mengikut Yesus. Menjadi pertanyaan, kenapa kita percaya kepada Yesus? Kenapa kita mengikut Yesus? Tentu sebelum ada keputusan untuk percaya kepada Yesus, untuk mengikut Yesus, ada pemahaman, ada pengetahuan, ada pengertian yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan pengalaman secara pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki pemahaman, pengenalan, pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus yang bersumber dari kitab suci? Nah, kemudian bukan hanya tahu tentunya, tetapi kemudian kita mengalami, kita menikmati persekutuan kita secara pribadi dengan Yesus yang menjadi sumber iman, sumber keyakinan, sumber kepercayaan kita. Atau kita hanya sekedar, aku datang ke gereja, setiap minggu aku ke gereja, hari Paskah aku datang ke gereja, hari Natal aku ke gereja, tetapi kita tidak memiliki pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus berdasarkan kitab suci. Terlebih-lebih kalau kita hanya segera berhenti pada pengetahuan, tetapi tidak berpengalaman secara pribadi dengan Yesus, maka iman kita itu tidak akan memiliki fondasi yang kuat. Di tengah goncangan, di tengah badai, di tengah pencobaan, kita bisa gugur. Karena kita tidak memiliki pengalaman secara pribadi, seperti pengakuan Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena ia bukan hanya tahu, mengerti, tetapi ia berpengalaman dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Nah, karena itu, mari renungkan, pelajari lebih dalam tentang sosok Yesus Kristus. Kenal dia lebih lagi, dan jangan hanya puas tahu secara intelektual tentang Yesus, tetapi mulai berpengalaman dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Sehingga iman kita, kekristenan kita itu dibangun di atas dasar yang kokoh, dibangun di atas batu karang yang teguh. Di tengah badai pencobaan, di tengah terpaan gelombang pencobaan, kita tetap teguh berdiri mengiring Yesus. Karena itu saya akan sampaikan nantinya pelajaran tentang mengenal Yesus lebih dalam, sehingga kita semakin mengasihi, mencintai, mengerti tujuan panggilan kita di dalam Dia. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan semangat, pencerahan, membangun iman pengharapan kita untuk kita tetap setia mengiring Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.